Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa atau BBRVBD Cibinong. Lembaga ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi vokasional Bina Daksa di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Didirikan pada tahun 1997, BBRVBD merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan pemerintah Jepang, dalam hal ini Japan International Cooperation Agency atau JICA, melalui bantuan sebesar 1,65 miliar yen atau setara dengan 35 miliar rupiah. BBRVBD didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem rehabilitasi vokasional di Indonesia yang akan mendorong para penyandang cacat agar dapat bermasyarakat dan dapat berdiri sendiri dengan cara memperoleh pekerjaan. Untuk mencapai keberhasilan itu, maka rehabilitasi vokasional menyelenggarakan pelatihan vokasional bagi penyandang cacat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga penyandang cacat mampu mandiri secara ekonomi dan sosial dengan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Bersama pemerintah Jepang melalui JICA, BBRVBD telah dilengkapi dengan berbagai alat, perlengkapan, dan sarana prasarana keterampilan, training bagi petugas, pengiriman tenaga expert, pengiriman petugas untuk training ke Jepang, dan berbagai pusat pelatihan. Semua itu dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik bagi petugas maupun bagi penyandang cacat. Dibentuk dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6/1998 tanggal 14 September 1998, lembaga ini bernama Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa atau PRVBD dan lebih dikenal dengan sebutan National Vocational Rehabilitation Center atau ANVRC. Dan pada tahun 2003, dengan adanya SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003, nama NVRC berubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa atau BBRVBD. Balai ini memiliki 6 jenis pendidikan keterampilan, yakni jurusan penjahitan, komputer, desain grafis dan percetakan, elektronik, pekerjaan logam, dan otomotif. Setiap angkatannya, BBRVBD mampu menampung 120 siswa. Masing-masing siswa akan menempuh pendidikan dan keterampilan selama 8 bulan. Di akhir masa pendidikannya, siswa akan melakukan magang kerja selama 2 bulan di perusahaan dan tempat kerja yang sudah menjalin kerjasama dengan BBRVBD. Klien yang kita layani di sini ada sebanyak 120 orang pada 6 jurusan keterampilan, di mana dari jurusan 6 keterampilan itu terdiri dari 11 kompetensi dan instruktur yang ada adalah sebanyak 17 orang. Pelatihan di sini berjalan selama 9 bulan, di mana jumlah jam latnya adalah 1.270 jam latihan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen normatif, adaptif, dan produktif. Kalau normatif itu terdiri dari pendidikan agama, kemudian ketenaga kerjaan, dan ada orientasi pengenalan balai. Kemudian yang produktif itu adalah keterampilannya itu sendiri yang terdiri dari 6 latihan di workshop masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu adaptif, itu adalah terdiri dari bahasa Inggris dan AMT atau Achievement Motivation Training. Kurikulum yang dibuat di sini sudah berdasarkan pasaran kerja, kebutuhan di pasaran kerja, dan berdasarkan pada SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Selain mendapatkan bimbingan keterampilan atau pelatihan keterampilan, juga mendapatkan bimbingan-bimbingan lain sebagai penyeimbang atau sebagai pengisian waktu luang yang terdiri dari bimbingan olahraga, bimbingan keagamaan, bimbingan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial, kemudian juga bimbingan-bimbingan kesenian, bermain band, main angklung. Guna mendukung kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diberikan, BBRVBD dilengkapi dengan semua fasilitas praktek. Di jurusan penjahitan,
Praktikum BBRVBD dilengkapi dengan perlengkapan menjahit seperti mesin jahit, meja gambar, setrika listrik, dan uap serta perlengkapan tercanggih dalam dunia menjahit. Siswa juga langsung mempraktikkan membuat berbagai pakaian seperti baju, celana, jas, seragam, dan jenis pakaian lainnya. Seusai lulus dari tempat ini, siswa diharapkan sudah mampu mandiri dalam dunia menjahit. Ada yang langsung diterima menjadi karyawan di perusahaan konveksi, atau langsung membuka usaha sendiri. Nama saya Supriyati, berasal dari Karimun, Kepulauan Riau. Saya seleksi dari PSBD Medan, Sumatera Utara. Udah bisa membuat kemeja laki-laki dewasa, kemeja batik dewasa, kemeja anak, baju anak. Nama saya Hari, asal saya dari Kabupaten Garut. Sudah bisa membuat pakaian, membuat pola, dan sedikit belajar tentang membuat celana, dan tahu cara membuat baju yang rapi itu kayak gimana. Rencana saya mau kerja di perusahaan dulu, sekitar 3 atau 5 tahun, baru saya buka usaha sendiri. Proses belajar di sini setelah masuk kita terangkan masalah K3, karena nanti kita akan berhubungan walaupun benda kecil seperti jarum atau gunting, itu nanti harus ada K3-nya. Apalagi di sini nanti ada sistem garmen, itu memerlukan gunting atau mesin alat potong yang besar, jadi K3 itu harus ada. Kita perkenalkan dulu cara kerja mesin jahit ini, karena mesin jahit ini belum tentu semua yang sudah di PSBD atau dari pelatihan itu kan belum tentu nanti mesin jahitnya seperti ini, karena mesin jahit di sini itu sudah menyamain di garmen atau di perusahaan. Di dalam kurikulum itu ada sistem garmen, jadi nanti kita pertama kali itu cara seperti garmen dulu, karena nanti kita keluarnya itu nanti agak kerja di garmen. Jadi kalau di sini nanti membuat pola dasar kemeja, pola rok, terus nanti HW sama celana resmi. Nanti kalau yang sudah bisa untuk ke jas, nanti bisa ke jas. Di jurusan komputer, BBRVBD melengkapi peralatannya dengan berbagai jenis komputer dan programnya. Di kelas ini, satu siswa memegang satu komputer yang bisa langsung praktik dalam penggunaan program dan perangkatnya. Di jurusan grafis dan percetakan, BBRVBD melengkapi laboratoriumnya dengan komputer desain dan peralatan percetakan yang canggih. Lulusan dari jurusan ini diharapkan mampu menjadi desain grafis yang handal dalam membuat model desain apapun dan menguasai dunia percetakan dan permesinannya. Dari bulan pertama sampai bulan ketiga, mereka sama-sama belajar dengan pelajaran yang dasar dulu sama-sama semua. Setelah bulan keempat, baru nanti mereka mengambil sesuai dengan jurusan, lebih ke mendalami pengelasan. Kalau jurusan permesinan, itu dari desain gambar, gambar dasar dari manual sampai dia bisa menggambar memakai alat bantu komputer atau dengan memakai software AutoCAD. Setelah bisa menggambar, dia harus dituntut untuk bisa mengerjakan hasil gambarnya. Jadi mereka tuh memang dari sini diajarkan dari hal dasar sampai mengoperasikan mesin. Saya ambil jurusan desain AutoCAD, yaitu rancang satu gambar, terus ntar pas prakteknya bikin melalui mesin bubut. Untuk saat ini sih, kalau untuk masalah mesin baru mengoperasi mesin udah, tapi kalau untuk AutoCAD baru dasar 2 dimensi. Jurusan elektronik, BBRVBD dilengkapi dengan laboratorium elektronik seperti sound system, perangkat air conditioner atau AC, gulung dinamo kipas angin, sumur sanyo, mesin cuci, dan perbaikan peralatan elektronik lainnya. Kawan kami berenam dari seleksi PSBD Bangil, Jawa Timur. Kami di sini mengambil jurusan elektronika tentang pendingin. Kami di sini sudah bisa memperbaiki kayak kulkas, AC. Kami di sini sudah memasuki pelajaran tentang AC split. Kita masuki tentang AC mobil. Rencananya setelah dari sini pengen kerja untuk membuat modal, nanti bisa buka usaha sendiri di rumah.
Awalnya saya masuk kemari, ya berawalnya dari PSBD Medan Sumatera Utara. Masuk kemari juga kami melalui seleksi. Diseleksi dulu harus mengikuti ujian. Kami sudah bisa memperbaiki gulungan dinamo kipas angin, mesin air, ya, mesin cuci. Banyak yang berhasil ya. Seperti ini sudah selesai. Awal-awalnya mereka mendapat dasar teori elektronika selama kurang lebih 2 bulan. Setelah itu mereka mengambil jurusan masing-masing ke keterampilan, terutama ada 3 keterampilan, audio video, HP, yang kedua pendingin, dan yang ketiga adalah teknik gulung dinamo. Nah, mereka magang nanti jurusan konveksi, terutama untuk gulung dinamo mesin jahit, gulung dinamo untuk mesin-mesin industri juga ada. Magang di beberapa industri di Jabodetabek. Rata-rata setelah magang ada yang direkrut langsung oleh perusahaan, ada yang usaha sendiri. Pekerjaan logam, BBR-VBD melengkapi laboratoriumnya dengan berbagai perlengkapan komputer desain untuk membuat maket dan desain logam yang akan dibuat. Selain itu, kelas juga dilengkapi dengan berbagai peralatan bubut logam yang canggih, sehingga siswa mampu membuat bentuk desain logam yang diinginkan. Siswa juga dilengkapi dengan peralatan las listrik untuk membuat berbagai peralatan berbahan baku besi, seperti pembuatan pagar besi, kerangka besi, dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Di jurusan otomotif, BBR-VBD melengkapi laboratoriumnya dengan mobil dan sepeda motor dari berbagai merek untuk dijadikan media praktek. Di kelas ini, siswa belajar mesin mobil dan mesin motor hingga mahir dalam perbaikan dan perakitan. Untuk mendapatkan siswa yang berkualitas, BBR-VBD melakukan seleksi secara ketat dari seleksi yang dilakukan oleh psikolog dan tim penguji bekerja sama dengan PR-VBD, PRSBD, dan PSBD. Penilaian dilakukan pada fisik, mental, sosial, dan aspek-aspek vokasional yang diberikan kepada para pelamar dan sekaligus mengetahui minat bakatnya pada keterampilan yang dikuasainya. BBR-VBD tidak hanya bertanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan, namun hingga penyaluran kerja. Untuk itu, lembaga ini sejak awal menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar di bidang otomotif, konveksi, logam, komputer, desain grafis, dan elektronik. Bentuk kerjasamanya PT Raja Wali dengan BBRD adalah ada komitmen antara manajemen PT Raja Wali dengan Departemen Sosial. Dalam hal ini penerimaan siswa alumni BBRD mulai dari perekrutan, pemagangan sampai ke penerimaan sesuai dengan standar perusahaan yang kita punya. Mayoritas mereka yang dari BBRD kita terima dan selama ini sudah memenuhi kualifikasi dengan standar garmen yang mereka ajarkan di BBRD. Instruktur dari BBRD diberi kesempatan untuk berlatih di sini, berbaur dengan para supervisor agar mereka mengetahui standar apa yang harus dimiliki oleh alumni BBRD agar alumni itu akan terserap di dunia industri. Sesuai penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, bahwa perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, walau jumlah karyawannya kurang dari 100 orang.
Para siswa pun merasa sangat senang dengan pendidikan dan pelatihan yang didapatkan di lembaga ini. Mereka mengaku memiliki semangat hidup baru meski mengalami kecacatan. Nama saya Rahayu Widodo, asal dari Jawa Tengah, Sragen, Mas. Saya angkatan keempat tahun 2002, Mas, di PRBPD Cibinong. Saya merintis usaha sendiri, beli mesin satu dikasih bantuan orang tua. Buka jahitan kan sedikit demi sedikit saya kumpulin, alhamdulillah bertambah mesinnya, tambah 1, tambah 2 gitu. Sekarang udah punya mesin 3, Mas. Waktu di PRBPD cuma ngambil penjahitan pria sama perempuan, tapi kan masih dasar. Untuk mengembangkan kita usaha dari orang-orang gitu, Mas, yang dikasih tahu dari pelanggan modelnya begini gitu. Itu mengembang sendiri dari keterampilan kita. Manfaatnya yang saya rasakan belajar di PRBPD adalah saya sekarang punya keahlian dan bisa menghasilkan pendapatan, terutama buat diri sendiri dan keluarga dan tidak tergantung kepada orang tua lagi. Saya aslinya dari Jawa Timur, dari Kediri. Saat ini saya menjalankan usaha pertama servis kompor, kedua percetakan, ketiga untuk desain. Untuk desainnya bisa desain grafis, bisa desain AutoCAD 3 dimensi, desain rumah, bisa. Semuanya jalan. Kita dapat bantuan modal dari Kemensos yang lewat dari PPRVD. Itu saya aplikasikan ke percetakan. Jadi untuk pembelian alat-alat elektronik seperti laptop, printer, seperti modal